Perkenalkan, nama saya Melika Burusirai dari kelas Pendidikan Fisika DIPES tahun 2019 pada mata kuliah Pembelajaran Inovatif bidang fisika. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu tentang teori belajar konstruktivisme, behaviorisme, dan kognitivisme. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan teori belajar konstruktivisme. Apa sih yang dimaksud dengan teori belajar konstruktivisme? Teori belajar konstruktivisme adalah teori belajar yang selalu mendepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Dalam kegiatan membangun, dapat memicu siswa untuk selalu lebih aktif sehingga kecerdasannya itu semakin meningkat. Berkaitan dengan konstruktivisme ini juga terdapat dua teori belajar yang dikaji dan dikembangkan oleh Jean Piaget dan Vygotsky yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah teori belajar menurut Jean Piaget, di mana Piaget ini dikenal sebagai konstruktivis yang pertama, yang menegaskan bahwa penekanan teori konstruktivisme pada proses di mana untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realitas di lapangan. Kemudian peran guru dalam pembelajaran menurut teori konstruktivisme adalah sebagai fasilitator dan moderator. Kemudian di sini ada peran konstruksi sebagaimana dijelaskan oleh Jean Piaget adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah skemata. Skemata adalah sekumpulan konsep yang digunakan ketika berinteraksi dengan lingkungan, maka disebut dengan skemata. Karena sejak kecil anak sudah memiliki struktur kognitif yang dinamakan dengan skema. Maka skema itu terbentuk dari pengalaman, misalnya anak-anak senang dalam bermain kucing dan senang melihat ayam yang memiliki bulu berwarna hitam. Maka berkat keseringannya ia dapat menangkap perbedaan keduanya, yaitu dengan bahwa kucing itu memiliki kaki 4 dan ayam memiliki kaki 2. Kemudian ada asimilasi. Asimilasi adalah proses kognitif di mana seseorang itu dapat berinteraksi tentang konsep atau pengalaman yang baru dalam skema atau pola yang sudah ada dalam pikirannya. Asimilasi ini juga dapat dipandang sebagai proses kognitif. Kognitif yang dimana dapat memandang atau menempatkan klasifikasi kejadian dari rangsangan yang baru ke dalam skema yang telah ada. Dalam proses asimilasi ini juga dapat berjalan terus sehingga tidak akan menyebabkan perubahan atau pergantian skemata, melainkan perkembangan dari skemata tersebut. Kemudian akomodasi adalah pembentukan skema baru yang cocok dengan rangsangan yang baru untuk memodifikasi rangsangan yang telah ada sehingga cocok dengan rangsangan tersebut. Kemudian ada keseimbangan. Keseimbangan ini di mana keadaan seimbang antara proses asimilasi dengan akomodasi yang membuat seseorang itu menyatu dari pengalaman luar dengan struktur dalamnya. Kemudian yang kedua ada teori belajar konstruktivisme Vygotsky. Menurut Slavin, pada Ratu Manan pada tahun 2004, pada buku halaman 49 ada dua implikasi utama teori Vygotsky dalam pendidikan. Yang pertama adalah settingan kelas yang berbentuk pembelajaran kooperatif antar kelompok-kelompok siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga siswa itu dapat berinteraksi dan dapat mengerjakan tugas-tugas yang sulit dan saling memunculkan bagaimana strategi-strategi dalam pemecahan masalah yang efektif di dalam pengembangannya. Kemudian
Kemudian yang kedua adalah dengan pendekatan Vygotsky ini dalam pembelajaran menekankan perancahan atau scaffolding. Dengan scaffolding ini, semakin lama siswa tersebut maka mengambil keputusannya atau tanggung jawabnya untuk pembelajarannya sendiri. Kemudian di sini ada implikasi konstruktivisme dalam pembelajaran. Adapun implikasi dari teori belajar konstruktivisme dalam pendidikan anak itu ada sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan pendidikan menurut teori belajar konstruktivisme adalah menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Kemudian yang kedua, kurikulumnya dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan itu dapat dikonstruksi oleh semua peserta didik. Kemudian yang ketiga, peserta didik itu diharapkan untuk selalu aktif dan dapat menemukan cara belajarnya bagi dirinya sendiri. Dan guru juga hanya sebagai mediator, dan fasilitator, dan teman untuk membuat situasi itu menjadi kondusif untuk sehingga terjadinya konstruksi pengetahuan pada diri peserta didik. Kemudian yang kedua ada teori belajar behaviorisme. Apa sih yang dimaksud dengan teori belajar behaviorisme? Di sini behaviorisme itu merupakan satu aliran psikologi yang memandang ilmu individu hanya dari sisi fenomena jasmaninya saja dan mengabaikan segala aspek-aspek mental. Dengan kata lain, behaviorisme ini tidak mengakui adanya kecerdasan seperti bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu belajar. Kemudian tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ini ditekankan untuk penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas yang menuntut peserta didik untuk mengungkapkan semua pengetahuannya yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, ataupun dalam bentuk teks. Kemudian di sini ada prinsip-prinsip teori behavioristik. Yang pertama adalah objek itu psikologi adalah tingkah lakunya. Kemudian yang kedua, semua bentuk tingkah laku itu dikembalikan kepada refleks. Yang ketiga, mementingkan pembentukan kebiasaan. Kemudian yang keempat adalah perilaku nyata dan terukur memiliki makna tersendiri. Kemudian yang kelima, aspek mental dari kesadaran yang tidak memiliki bentuk fisik harus dihindari. Kemudian di sini ada kelemahan dari teori behavioristik. Terbagi atas 3. Yang pertama adalah hanya mengakui adanya stimulus dan respon yang dapat diamati. Kemudian yang kedua, kurangnya memberikan ruangan gerak bagi pembelajar atau peserta didik untuk berkreasi atau bereksperimen dalam mengembangkan kemampuannya. Kemudian yang ketiga adalah pembelajar harus berpikir linear dan konvergen dan tidak berpikir secara kreatif ataupun produktif. Di sini ada kelebihan dari teori behavioristik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek atau pembiasaan. Kemudian yang kedua, materi yang memberikan secara detail. Dan yang ketiga adalah membangun konsentrasi pikiran. Kemudian di sini ada teori belajar kognitivisme. Teori kognitivisme ini memiliki perspektif bahwa peserta didik itu harus memproses informasi dari pelajaran yang melalui upaya dalam mengorganisir atau menyimpan dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan dari teori belajar kognitivisme. Kelebihan dari teori belajar kognitivisme ini adalah
menjadikan siswa itu lebih kreatif dan mandiri, dan membantu siswa itu dalam memahami bahan ajar, bahan belajarnya secara lebih mudah. Kemudian di sini ada kekurangannya, yaitu teori itu tidak menyeluruh semua tingkat pendidikan yang sulit dipraktikkan, khususnya untuk tingkat lanjut. Ada beberapa prinsip yang sulit, yang memiliki intelijensi yang sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Kemudian di sini ada ciri-ciri dari aliran kognitivisme. Ciri-ciri dari aliran kognitivisme itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mementingkan apa yang ada di dalam diri manusia. Kemudian yang kedua, mementingkan keseluruhan pada bagian-bagiannya. Kemudian yang ketiga, mementingkan peranan kognitif. Dan yang keempat adalah mementingkan kondisi waktu yang sekarang. Kemudian yang kelima adalah mementingkan pembentukan struktur kognitif. Kemudian di sini ada implikasi teori kognitivismenya. Implikasi teori ini dalam pembelajaran tergantung dalam tujuan pembelajarannya, sifat materi, karakter seorang pembelajar, medianya, dan fasilitas pembelajaran yang telah tersedia. Kemudian teori dalam implikasi kognitivisme ini sangat sesuai dengan pengetahuan yang bersifat dengan objektif, pasti, dan tetap, bahkan tidak berubah. Dan dalam pengetahuan ini terstruktur dengan rapi sehingga belajar perolehan pengetahuan, sedangkan pengajar itu memindahkan pengetahuannya dari dirinya kepada peserta didik atau kepada pembelajar. Sekian dari pemaparan saya, terima kasih.